Oke, untuk selanjutnya kita cek saham Adaro ya. Kita cek saham sektor pertambangan dan untuk saham Adaro hari ini naik cukup tinggi ya, 4,24%, dan kalau secara teknikal sih ini berhasil breakout ya. Tadi sempat ke level 3040, cukup tinggi sebenarnya untuk Adaro, bisa naik ke area sini walaupun habis itu turun lagi close di 2950. Tapi ini sih ya close-nya di atas resistennya ya tadi, tetap walaupun ninggalin gap up. Hari ini open gap atas untuk sama Daro. Kemarin kan close di sini ya 2830, hari ini langsung open di 2870. Open gap atas langsung naik. Eh, Coba kita cek untuk harga komoditasnya ya. Masih di bawah sih, malah pas kita cek ini minus 0 tipis ya, 0,68%. Jadi untuk saham Adaro itu ada kemungkinan cuma technical rebound aja untuk hari ini. Kemungkinannya ini hanya analisa saya aja, belum tentu benar. Coba kita cek ya untuk Adaro hari ini aslinya sih net buy 23M. Kalau lihat valuasi transaksinya sih rame, cukup liquid ya untuk Adaro hari ini. Siapa yang jadi market maker utamanya? Adaro hari ini tanggal 15 Februari. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng nggak, akumulasinya nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk aslinya walaupun net buy ada yang keluar, BK net sell 57,3 M. Jadi kayaknya BK, kalau kita perhatikan juga untuk aslinya yang valuasinya paling banyak itu BK ya. Jadi untuk BK itu cenderung dia pengen keluar, cuman juga pengen jaga harga juga ya. Jadi kalau menurut saya sih BK emang pengen keluar, cuman pengen jaga harga. Ya seperti itulah ya. Untuk aslinya yang keluar itu BK dan yang masuk ada KZYU. KZ net 51,8 M. Dan untuk KZ ini 100% rasanya buy, tidak melakukan selling sama sekali. Secara keseluruhan juga akumulasinya hari ini nggak terlalu banyak, walaupun lebih banyak yang masuk sih. Market maker utamanya net sell, tapi BK, YB. Jadi sebenarnya kurang yang gimana ya untuk saham Adaro. Agak was-was kalaupun mau entry, walaupun harganya udah koreksi lumayan dalam, cuman karena harga komoditasnya itu masih cenderung turun atau berada di bawah, yang penting jadi penonton aja kalau saya ya, soalnya belum punya barang juga di saham Adaro. Untuk besok gimana? Karena Adaro itu hari ini market makernya si BK Net Sell. Untuk besok perhatikan aja level ini ya, kalau masih berada di atas 2930 ya mudah-mudahan masih bisa naik lagi untuk saham Adaro. Tapi kalau langsung merah ya mending wait and see aja dulu, takutnya kalau jebol lagi di bawah 2930 ya bisa koreksi cukup turun lagi ya. Mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Yang belum punya posisi ya disclaimer kalau mau entry. Kalau saya sih mending wait and see aja ya untuk saham sektor pertambangan khususnya batu bara. Kalau harga kualnya masih berada di bawah cenderung bearish. Kalaupun naik untuk saham Adaro itu paling ya mau nutup gap. Ini sih ada gap down. Ini juga ada gap, dan kalau mau nutup gap ya mungkin nunggu harga kualnya naik ya, atau nunggu harga komoditas batu bara naik. Mungkin seperti itu untuk jam Adaro. Jadi untuk besok perhatikan saja level ini 2930, apakah akan dijaga di atas itu atau enggak. Kalau masih dijaga di atas itu untuk saham Adaro, misal besok langsung dibuka hijau ya disclaimer kalau mau spekulasi buy. Cuman untuk hari ini dari data yang kita dapat, market maker utamanya si BK, dan untuk BK-nya net sell 53,3 M. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini koreksi ya. Untuk saham Bumi merah, beda seperti Adaro ya. Hari ini Bumi minus 1,37% ke level 144 setelah kemarin naik. Kalau kita cek apakah aslinya keluar atau masuk lagi di saham Bumi. Untuk aslinya keluar 10,3 M, nggak terlalu banyak ya.
Kalau lihat transaksi hari ini tanggal 15 Februari, saham Bumi secara keseluruhan yang net base sama net sell-nya hampir balance. Jadi market maker utamanya MJYP, tapi mereka valuasi transaksinya nggak seperti dulu. Ini hitungannya nggak terlalu liquid ya untuk saham Bumi hari ini. Jadi ada kemungkinan untuk besok ya harganya akan konsolidasi dulu, mungkin di area sini-sini aja. Menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Kemungkinan akan konsolidasi dulu untuk besok kalau masih sepi. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk resisten kuatnya sih ya di 156. Apakah akan ke area situ, mungkin nunggu ada rumor atau isu ya. Tapi secara fundamental sih semakin kesini untuk Bumi ini semakin membaik ya. Dari segi ekuitasnya juga tumbuh ini. Sampai kuartal 3 2022 tumbuh 315% dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Ya, cukup menarik sih untuk fundamental perusahaan Bumi ini. Semakin kesini semakin bagus ya. Cuman untuk harga sahamnya kan ya tergantung market makernya. Kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan masih konsolidasi dulu untuk besok. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan udah berapa hari ini kita nggak bahas ya. Untuk kemarin kita cek ya untuk Antam. Untuk hari ini Antam secara keseluruhan minus 0,45%. Tadi sempat turun nyentuh supportnya di 2160. Mungkin yang tadi udah ambil posisi di harga support udah floating profit ya. Cuman tadi nggak ngikutin saya pas running trade. Close di harga pembukaan. Jadi untuk Antam hari ini juga open gap bawah, opennya di 2200, sempat turun naik turun close-nya di harga pembukaan ya. Supportnya masih di sini 2160 masih jadi support untuk saham Antam. Kalau kita cek untuk asingnya gimana? Untuk saham Antam hari ini untuk asingnya masuk loh. Asingnya net buy 22,6 M, cukup menarik. Kalau kita cek dari kemarin Senin asingnya net buy 16,8 M. Kalau kita cek dari awal bulan asingnya net buy 132 M. AVG-nya di 2242, jadi floating loss ya. Kalau AVG-nya si asing di saham Antam. Coba kita cek ya untuk transaksi hari ini Antam siapa yang masuk untuk asingnya. Tanggal 15 Februari secara keseluruhan ini malah diakumulasi oleh CC ya. CC net buy 25,8 M ya. Dan untuk CC AVG-nya di 2184 berarti posisinya floating profit ya kan, close-nya di 2200. Jadi untuk ada kemungkinan sih yang naik ini CC, cuman CC-nya ini CC versi lokal ya. Untuk CC versi lokal net buy 27 M dan untuk CC asingnya malah keluar nih. Ya kan untuk CC asing keluar 1,1 M dan untuk asingnya yang masuk AKBK. BK AVG-nya di 2191. Floating profit juga. Kemungkinan ya ini sih yang naik CC BK, mudah-mudahan besok sih masih bisa naik lagi. Untuk resistennya di sini 2270. Menurut saya sih untuk saham Antam besok di awal market masih hijau ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun turun supportnya di 2160, kalau mau entry lagi atau nambah muatan bisa pertimbangkan area sini. Tapi ya disclaimer untuk harga di tengah-tengah seperti ini sih kalau untuk saya pribadi nanggung, mending kalau ambil posisi itu mendekati area support atau nunggu breakout aja ya kalau bid overnya mendukung. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco hari ini turun cukup dalam ya, malah jebol nih. Udah jebol supportnya di 1175 jebol. Hari ini opennya pas di harga apa ya ini? Open di 1225 untuk saham Medco hari ini langsung turun. Kalau candlenya sih ini strong bearish ya, candle bearish ini. Cukup gede ya. Kalau besok kalau lihat candlenya sih ada kemungkinan masih turun untuk support selanjutnya di 1135, semoga nggak jebol aja. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco hari ini. Untuk Medco hari ini asingnya net buy loh. Jadi ini dari tanggal 1 ya. Sorry, hari ini tanggal 15 untuk Medco asingnya net buy 11,9 M, jadi ditampung oleh asing. Medco. Terus siapa yang jualan kok bisa turun cukup dalam? Medco hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan didistribusi oleh NI. NI-nya ini NI versi lokal ya. Jadi untuk lokalnya distribusi, untuk
aslinya net buy cuman nggak terlalu banyak. Jadi untuk saham Medco menurut saya ya mungkin di awal market masih merah dulu dan mantul di area sini. Perhatikan saja level 1135 sekiranya akan mantul ya bisa ambil posisi di area sini 1135 ya. Ini support tertekannya untuk saham Medco. Oke, itu untuk saham Medco. Ya, perhatikan saja level ini kalau masih turun. Tapi ya disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau sampai jebol di bawah itu ya support selanjutnya di 1110. Tapi menurut saya sih paling akan mantul kalau nggak di 1135 ya di 1110. Paling nggak technical rebound ya. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham IPPI. Dan untuk saham IPPI hari ini setelah ke 50 naik, hari ini naik sih, tadi di awal market sempat naik ke 63 tapi turun lagi close di 57. Dan kalau kita cek siapa yang jadi market utamanya, apakah masih akan ke 50 lagi. Hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng untuk net valuasinya nggak terlalu rame, jadi sepi ya untuk IPPI. Dan yang belum punya posisi kalau mau trading pun di saham gorengan kalau di harga 57 itu nanggung ya, mending nunggu aja di 50 atau 51. Kalaupun tidur pun ya yang nggak nahan floating loss gede-gede ya, walaupun nggak tahu apakah nanti bangun lagi atau enggak. Ya, kelihatan transaksi hari ini masih sepi. Kalau besok nggak ada yang goreng ya ada kemungkinan bisa seperti ini. Turun perlahan ke 50 lagi, habis itu digoreng lagi. Oke, itu untuk saham IPI yang belum punya posisi mending lihat-lihat aja ya, wait and see aja dulu. Tapi yang kemarin masuk belum keluar loh. Kemarin kan yang masuk di saham IPP itu pas diangkat naik AZ ya. Dan untuk AZ-nya hari ini nambah muatan lagi nih 48,5 juta. Kalau kita cek dari kemarin untuk AVG-nya AZ di 57 berarti pas ya BEP untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan besok langsung ditarik naik lagi untuk saham IPPO oleh AZ. Lihat aja di awal market kalau langsung hijau mungkin kalau mau copet-copet ya, buat copet-copet aja. Tapi kalau nggak sesuai prediksi atau nggak sesuai perkiraannya mending keluar ya. Cuman ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham NICL yang hari ini turun. Ya, turun 2,65% ke level 294. Dijaga sih ini di atas supportnya ya. Secara Fibonacci untuk support NICL itu di 292 ya. Selama masih bertahan di atas itu mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Tapi kalau besok langsung jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Nunggu di area supportnya di 266 268. Ini support selanjutnya kalau misal besok NICL jebol di bawah 292. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini ya, NICL hari ini aslinya net sell 3,2 M keluar. NICL hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan didistribusi ya, ini BK, AK, JP keluar. Dan yang masuk ya ini sebagian retail sih ada yang masuk. Untuk besok sih ya mending jangan buru-buru entry ya, takutnya kalau langsung merah dan jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Tapi ya disclaimer. Oke, itu untuk saham NICL, perhatikan saja level 129 apakah ada yang jaga harga di area itu atau enggak. Untuk besok kalau kita cek untuk transaksi hari ini NICL ya ini sih. Oke, itu untuk saham NICL ya. Hari ini sih didistribusi lebih banyak yang keluar. Tapi untuk besok sih ya perhatikan saja area sini. Misal besok langsung jebol di bawah itu kemudian ditarik naik lagi ya buat coba-coba nggak apa-apa sih. Cuman ya hati-hati aja. Ini saham, hitungannya sama sih saham gorengan ya. Selanjutnya kita cek saham MEDC. Di Medco ya.
Match MEDS ya, bukan Medco tapi Match yang hari ini naik cukup tinggi 16%. Untuk saham Match ke level 210 untuk saham Match ini. Jadi dalam 3 hari terakhir ini naik terus. Siapa yang naikin kalau kita cek untuk transaksi Match? Untuk hari ini aslinya net sell 149 juta. Dan untuk match hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan naik cukup tinggi, dan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk net followers-nya itu nggak terlalu gede, dan yang hari ini net buy paling banyak itu Exi. Retailnya juga scalpingan di saham match. Jadi ya untuk besok sih coba kita cek dalam 1 bulan dari tanggal 1 untuk saham match ini ya, kalau mau entry di saham MEDS ya buat scalping ya, buat copet-copet aja. Secara teknikal perhatikan saja level ini, dan kalaupun mau entry pun jangan pakai duit yang gede ya, ini hitungannya masih saham gorengan. Karena untuk valuasi transaksinya tadi kita bisa lihat bareng-bareng nggak terlalu gede ya. Hari ini sempat nyentuh 221, ini 220 ya untuk level tertingginya hari ini, dan 220 itu area resistennya. Karena hari ini gagal breakout, kalaupun mau entry mending nunggu breakout di atas 220 aja ya, amannya seperti itu. Takutnya kalau besok langsung merah ya bisa turun. Oke, itu untuk saham match, jangan buru-buru entry mungkin di awal market, soalnya untuk hari ini gagal breakout di atas resistennya secara histori di 220, ini resisten secara histori. Mending kalau mau entry nunggu breakout aja atau ya nunggu koreksi lagi. Soalnya untuk saham match ini ya nggak ada yang akumulasi ya dalam satu dari tanggal 1 Februari ini. Tadi kita cek bareng-bareng. Oke, itu untuk saham match. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya, yang hari ini ARB kayaknya mau ke 50. Apakah mau ke 50? Kalau kita cek transaksinya hari ini untuk BSBK, kalau sepi sih ya agak berat ya buat naik. BSBK hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan juga yang net buy sama manager ini hampir sama sih. Jadi hitungannya masih sepi kalau menurut saya ya. Untuk PG-nya mana? Nggak tampil. PG cuma net buy 1,6 juta aja ya. Ya sepi. Dan ARB hati-hati aja, yang belum punya posisi ya seperti kemarin cari saham yang lain yang udah nyangkut, gimana ya? Ya resiko trading di saham gorengan. Dan untuk harga warannya sih masih punya nilai ya, walaupun cuma Rp3. Walaupun kalau sekiranya warannya ini bisa dikonversikan ya nggak guna juga ya. Harga penebusan waran di 125 untuk BSBK ini, dan harga saat ini jauh di bawah itu. Apakah ada yang goreng lagi atau enggak ya, kita lihat aja ke depannya, terserah market-makernya. Tapi ya kita tahu sendiri kalau kayak PG kemudian dan underwriter yang lain itu udah pada taking profit di harga atas. Jadi yang belum punya posisi mending cari saham yang lain aja untuk saham BSBK. Tapi ya disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini, yang nanti di harga overnya lumayan banyak, 225.000 lot. Jadi ada kemungkinan open gap bawah di awal market, apakah ARB atau enggak. Kalau ARB ya, kalau ARB coba kita hitung. Kalkulator. Kalau mau masuk di saham gorengan ya jangan banyak-banyak ya, paling enggak ya di bawah 30% dari portofolionya. Ya itu sih udah sangat lumayan sih. Kalau besok ARB untuk BSBK akan open akan ke harga 54. Ya, kalau ARB akan ke 54. 54 ya. 53,01. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Ya, masih sepi sih, jadi lesu. Kecuali besok langsung ada yang goreng. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.